Bun, ini ada pertanyaan. Kalau ada suami saya selingkuh, maaf ya teman-teman ya. Kalau menghadapi suami yang selingkuh, yang dia meninggalkan kita, kemudian menyakiti hati kita, ya intinya memilih orang lain. Ingat ya, satu pesan kepada teman-teman yang ada di sini. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ingat, sakit pada awalnya sakit. Kalau dirasakan sakit akan sakit. Tetapi kita tidak fokus kepada sakit hati kita. Dipaksakan untuk bisa menerima keadaan. Karena apa? Ketika dia itu sedang dalam kondisi seperti itu, tidak mudah kita untuk merubahnya. Segala sesuatu keburukan belum tentu ketika kita memberikan nasihat, memberikan saran, itu akan diterima sama dia. Contoh, kita ngajak pasangan kita sholat. Padahal itu sholat itu wajib. Itu kan sesuatu kebaikan. Apakah langsung diterima? Langsung dilakukan? Belum tentu. Ya teman-teman, ada yang langsung, ada yang tidak. Perhatikan baik-baik teman-teman, biar teman-teman tenang dan bisa menerima keadaannya. Kemudian, yang kedua, ketika teman-teman ya ingin merubah pasangan kita untuk mencintai kita, menyayangi kita, peduli kepada kita, tetapi ketika dia sedang merasakan kesenangan, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan dia senang, maka dia akan lebih mudah tidak peduli kepada kita. Betul tidak? Padahal itu salah. Benarkah? Ketika kita memberikan nasihat kepada pasangan kita. Contoh, ada yang judi online, maaf. Itu salah? Salah. Dia tahu kalau itu salah? Tahu. Benar nggak? Kemudian kita kasih tahu ke dia, padahal dia tahu kalau itu salah. Begitupun dengan selingkuh. Dia tahu dia salah, tapi ketika kita kasih tahu, ya, dia tidak akan terpengaruh dengan omongan kita. Kalau kita bilang jangan, tidak akan dia turuti. Kenapa? Karena dia nyaman dengan kesukaan dia. Paham? Intinya adalah kita tidak bisa merubah sesuatu saat ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi saat ini yang harus dilakukan sama kita adalah kita menerima keadaan, kita yang harus kuat, kita serahkan kepada Allah, yang penting kita sudah negur, walaupun sakit saya paham. Jadi teman-teman, serahkan kepada Allah karena tidak bisa menolak keadaan itu. Ketika kita meminta, merengek, menangis, dipedulikan, belum tentu. Tapi niscaya Allah segera lunakan ya hati pasangan yang sedang dalam kondisi seperti itu agar bisa kembali ke keluarganya. Ya. Maka siapapun di sini yang sedang mengalami itu, yuk serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan pasangan hamba ke dalam kehidupan hamba saat ini. Dia sedang menyakiti hamba, ya Allah. Saya terima keadaan ini. Berdoa, biar disadarkan, diampuni dosa-dosanya. Itu ya. Jadi jangan hancur semuanya. Udah hatinya hancur, sakit hati, badan hancur, pikiran hancur. Semuanya kegiatan hancur, anak-anak tidak diurusin. Paham? Fokus kepada diri sendiri. Teman-teman harus bisa mengobati diri sendiri. Karena nggak dipedulikan. Sadari itu. Sadari, tidak dipedulikan. Maka kita harus peduli kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Itu fokusnya saja. Kalau itu pilihan dia, biarkan saja teman-teman. Doakan, serahkan kepada Allah, fokus kepada pribadi, abaikan teman-teman perasaan-perasaan yang menakutkan. Ya, itu yang harus dilakukan. Ingat, naikkan level kita. Kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelum ditinggalkan. Sekarang ditinggalkan harus lebih baik. Orang-orang yang sadar bahwa keluarganya menjadi ibadah bagi dia ketika dia menyayangi keluarga kita, memberikan nafkah keluarga kita. Kalau dia sadar teman-teman, insya Allah tidak akan terjadi itu. Tapi kalau keimanannya tipis, bahkan meninggalkan sholat, apalagi makanan-makanan haram dimasukkan ke dalam darah daging anak-anaknya, kalau selama ini makanan-makanan haram yang masuk ke sana, maka akan mudah untuk mendapatkan godaan, bahkan ujian dalam kehidupannya, termasuk rumah tangganya.